Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri Situraja. Insya Allah Bapak pada kesempatan kali ini akan membahas materi yang paling akhir, yaitu Pancasila menurut pandangan Islam. Jadi mudah-mudahan Bapak harapkan setelah materi ini para peserta didik di SMA Negeri 1 Situraja ini kita sama persepsinya, memandang Pancasila itu sebagai dasar negara dan memandang Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin yang telah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya. Baik, Bapak mulai saja dan Bapak ingatkan kepada kalian agar memberikan tanda sebagai daftar hadir yang sebagaimana telah disampaikan oleh panitia. Baik, kita mulai saja. Ya, Pancasila dalam pandangan Islam. Kita mengenal Pancasila ini, ya, dasar ideologi negara yang disepakati oleh para tokoh pendiri bangsa Indonesia. Jadi Indonesia ini tidak berdiri sendiri begitu saja. Dengan kita lihat dari buku-buku sejarah dan cerita-cerita orang-orang terdahulu bahwa Indonesia ini berdiri dengan perjuangan yang sangat hebat, perjuangan yang tidak sedikit pengorbanan-pengorbanannya, sehingga pada tahun 1945 para tokoh pendiri bangsa ini, para tokoh dari keseluruhan alam Nusantara di negeri ini berkumpul dan menyepakati bahwa ideologi negara Republik Indonesia ini adalah bernama Pancasila, sehingga kalangan masyarakat umum memandang Pancasila ini bisa berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Indonesia, ajaran hidup atau pedoman bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, dan cita-cita bangsa Indonesia. Dan segala mungkin dengan kata-kata yang lainnya bisa menyebutkan. Pada prinsipnya Pancasila ini adalah sebuah ajaran yang menyampaikan bahwa ajaran leluhur kita berbudi pekerti yang luhur, sehingga menjadi ajaran yang ideal untuk kehidupan di negeri Indonesia ini. Baik, kita tinjau dari sejarah, ya. Dari sejarahnya saya ingin mengulas sedikit saja bahwa sejarah berdirinya Pancasila ini yaitu tahun 1945. Ketika itu berkumpul bahwa Jepang itu telah terlihat tanda-tanda kekalahannya, kemudian dibentuklah sebuah badan, yaitu BPUPKI. BPUPKI ini Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Itu ketuanya Insinyur Soekarno. BPUPKI itu membentuk sebuah tim kecil yang berjumlah 9 orang, di mana 9 orang ini ada tokoh nasionalis dan ada juga tokoh agamis. Tokoh nasionalis Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ahmad Hafiz, dan Muhammad Yamin. Kemudian tokoh agamanya Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Dr. Anas Haji Agus Salim, kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso, ya. Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, ini tokoh-tokoh pendiri yang ditunjuk menjadi tim 9
Apa tugasnya? Yaitu merumuskan ideologi yang akan diberlakukan di Indonesia. Pada kesempatan yang pertama itu Bung Karno berpidato pada tanggal 1 Juni, sehingga disampaikanlah kata istilah Pancasila. Istilah Pancasila muncul ketika Soekarno berpidato, menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar kebangsaan Indonesia: internasionalisme atau kemanusiaan, prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Inilah 5 dasar. Kemudian 5 dasar ini digodok oleh tokoh 9 ini. Kemudian pada sidang 22 Juni disampaikanlah Pancasila sebagaimana sila-sila yang sekarang masyhur, kecuali sila yang pertama, yaitu dengan bahasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ketika tanggal 18 Agustus sidang PPKI menyempurnakan bahwa sila yang pertama ini menjadi permasalahan antar komunitas yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya Islam loh, tidak hanya Pulau Jawa loh, tidak hanya bagian barat Sumatera ataupun Aceh, tetapi ada komunitas di sebelah timur yang mayoritinya adalah beragama selain dari Islam. Ada Buddha, ada Hindu, ada Nasrani. Sehingga ditakutkan ada permasalahan-permasalahan ke depannya NKRI ini dimungkinkan bubar. Nah, dengan legowonya tokoh-tokoh nasionalis agamis di PPKI ini ya, menyepakati bahwa sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan pengganti dari ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Secara umum dapat ditulis ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita lanjut. Ya, kemudian kita bandingkan Pancasila dan Islam. Kalau Pancasila ini ya kesepakatan pendiri, jadi diciptakannya oleh manusia, disepakati oleh tokoh-tokoh Republik Indonesia yang melahirkan undang-undang. Undang-undang ini berdasarkan Pancasila. Kemudian batang tubuh pembukaan undang-undang tentu undang-undang yang berlaku di Indonesia, peraturan-peraturan, segala peraturan, baik itu dari pemerintah ataupun di organisasi-organisasi masyarakat, itu harus berdasarkan Pancasila. Artinya segala kehidupan berbangsa dan bernegara asasnya sesuai Pancasila. Nah, beda lagi ceritanya dengan Islam. Islam ini adalah ajaran Tuhan yang diturunkan melalui Rasulnya, melalui Nabi-Nya. Gitu. Dilihatlah contohnya dari Nabi. Apa yang diturunkan oleh Allah atau oleh Tuhan, maka itulah kitab suci, Al-Quran kalau Islam. Dengan Al-Hadisnya, kemudian secara Al-Quran mungkin kurang jelas. Dijelaskan Al-Hadis mungkin kurang jelas. Sesuai dengan kontekstual kehidupan nyata zaman sekarang adalah ijma, kesepakatan para ulama, ijtihad. Ya, berijtihad para ulama dengan metode banyak. Ada ijtima, ada qiyas, ada ihtisam, ada istishab, ada istidlal, ada urf. Ya, adat istiadat. Adat istiadat dihargai dalam Islam. Sehingga Pancasila ini adalah kebiasaan-kebiasaan ataupun kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran yang ada di wilayah negara Indonesia menjadi sebuah budaya Indonesia, maka Islam pun tidak memungkiri asal itu budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita simak, apakah ada pertentangan Pancasila, butir-butir Pancasila dengan nilai-nilai agama Islam? Saya kira
Tidak. Ya. Karena apa? Karena ada jembatan penyampai antara agama dengan Pancasila. Sekali lagi, hubungan agama dengan Pancasila itu bagaimana? Sekali lagi, bahwa sampaikan Pancasila dirumuskan oleh tokoh-tokoh individu yang beragama. Bapak yakin, Bapak Insinyur Soekarno beragama. Ammar Ramis beragama, apalagi Kiai Haji Ahmad Hasim itu beragama. Semuanya beragama. Agamanya apa? Mayoriti. Secara keseluruhan dari 9 tokoh itu hanya satu yang berbeda. 8-nya agama Islam, 1-nya Nasrani. Dari ke-9 ini yang membentuk dasar hukum ini pastilah dilatar belakangi ya, menjadi dasar pemikiran. Ya, agama adalah warna latar nilai kehidupan dari jiwa-jiwa tokoh-tokoh yang tadi itu. Sekali lagi, agama adalah warna latar nilai-nilai kehidupan dari jiwa tokoh tersebut. Sehingga yang dilahirkan yaitu Pancasila tidak mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena mereka berkeyakinan ketika melawan bertentangan dengan agama hukumnya dosa. Sehingga ajarannya pun pasti tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hasil kesimpulan akhir dari Pancasila ya, hubungan dengan Islam. Pancasila mengakui Islam sebagai agama. Dan nilai-nilai Pancasila pun sesuai dengan ajaran Islam. Sekali lagi, Bapak sampaikan, Pancasila mengakui Islam sebagai agama dan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Ya, menyebut. Baik, kita lihat sila-silanya. Ya, sila yang pertama, sampaikan agar lebih besar. Ya, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah, sudah pasti semua orang Islam mengenal ayat yang disampaikan surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Surat Al-Ikhlas ayat 1 saja menyatakan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu. Satu, Esa. Allah Esa, Tuhan satu. Ketuhanan yang Maha Esa sungguh sangat cocok dengan ajaran Islam. Islam tidak mengakui ada Tuhan 2, 3 ataupun berbilang. Jadi negara Indonesia pun hanya mengakui agama-agama yang bertuhannya satu. Ketuhanannya hanya satu, yaitu hanya satu jumlahnya, maka diakui oleh Pancasila. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa ini ya dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak ada lagi. Berarti hanya jumlahnya satu. Dalam syahadattain juga ya asyhadu alla saya bersaksi bahwa tiada Tuhan illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu hanya satu. Nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dari sila pertama ini, jika dilihat dari butir-butir amalan kehidupannya, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan, saling menghormati antar agama, rukun, dan tidak saling memaksakan agama. Ini pun tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan agama Islam mengajarkannya memang seperti itu. Mengajarkan bahwa kita itu harus senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Islam mengajarkan kita harus saling menghormati antar agama. Dalam surat Al-Kafirun misalnya, lakum dinukum waliyadin. Agama Islam tidak perlu menyembah sesembahannya agama non-muslim, dan orang-orang non-muslim pun tidak perlu menyembah Tuhannya orang-orang Islam. Agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian tidak ada memaksakan agama. Syiar agama dengan paksaan. Bahwa Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam menerapkan agama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini sungguh
juga terdapat dalam Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Ya, penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, beradil dan beradab. Sekali lagi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan, ya, wa ja'alna syu'uban wa qabaila. Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, atau kemudian diciptakan suku bangsa yang berbeda. Kemudian jangan suhuban wa qabaila lita'arafu. Untuk apa perbedaan-perbedaan ini? Untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal, untuk saling mengenal. Mengapa mengenal ini perlu? Karena ketika ada perbedaan wilayah, ada perbedaan etnik, ada perbedaan-perbedaan yang lain, ini adalah rahmat dari Allah untuk kehidupan. Menjadi rahmat ketika perbedaan-perbedaan ini bersatu, gitu. Akan menjadi rahmat, ya. Bersatu seperti kokohnya bangunan ini karena ada perbedaan-perbedaan bahan bangunannya. Nilai-nilai kehidupannya mengakui persamaan makhluk Allah, atau mengakui bahwa derajat manusia itu, gitu ya, adalah tiada lain abdinya Allah. Persamaan sebagai makhluk Allah, persamaan hak, saling mencintai, tenggang rasa, bekerja sama, tidak semena-mena. Itu pun adalah ajaran yang diajarkan oleh Islam. Kemudian sila ketiga, ya, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini mengajarkan bahwa kita itu harus berjamaah loh, harus bersatu, kuatkan jamaahnya. Ketika kuat barisan kebaikan akan mengalahkan barisan-barisan yang akan menyesatkan yang jelek itu. Jadi dalam ayatnya yaitu wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kalian di tali Allah, di relnya Allah, di jalannya Allah. Berpeganglah kalian jami'an, secara berjamaah keseluruhannya. Wala tafarraqu. Wala tafarraqu, ya, janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian bercerai-berai. Jadi Allah mencintai kebersamaan. Lebih mencintai kebersamaan dan tidak mencintai kecerai-beraian. Saling individualis. Allah tidak mengakui itu. Sesuai dengan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam hadis disampaikan pula, jamaah adalah rahmat, perpecahan adalah azab. Sekali lagi, jamaah adalah rahmat, perpecahan adalah azab. Maka persatuan ini harus kuat, ya. Ulama perjuangan menyampaikan pula ketika melawan penjajah Belanda, hubbul watani minal iman. Mencintai negaranya itu adalah bagian daripada iman. Sehingga berperang dengan kaum penjajah itu dipastikan adalah sebuah ibadah dari makhluknya, yang berkat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai kehidupan dari sila ketiga ini: mencintai tanah air, rela berkorban, bergaul tanpa membedakan suku, bangsa, atau warna kulit, agama. Itu adalah nilai-nilai dari persatuan Indonesia. Nilai-nilai ini pun tidak ada sedikit pun perbedaan ataupun pertentangan, bahkan tidak ada dengan ajaran-ajaran yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas bahwa Allah mengajarkan kita mengagungkan musyawarah daripada mencabut atau memutuskan suatu perkara dengan kehendak hati semena-mena.
seenak perut saja, cara bahasa Indonesianya itu seenak perutnya mengambil keputusan menjadi kebijakan yang semena-mena. Tetapi Islam menghargai musyawarah, ya. Wa bima rahmatin minallahi kita lahum walau kuntum fadhallid. Ya, ini adalah ayat 159 dari surat Ali Imran. Jikalau kalian ada permasalahan, maka dahulukanlah bermusyawarah. Dalam hadis Imam Ahmad juga disampaikan, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Walaupun keputusannya itu adalah memang salah. Tetapi ketika diawali dengan permusyawarahan, bahwa inilah yang terbaik, bahwa inilah kemaslahatan umat, bahwa inilah kebaikan untuk kita semua, walaupun itu adalah kesepakatan yang mungkin kurang tepat, itu pun sudah tidak menjadi permasalahan Allah ataupun tidak berdosa untuk kita sebagai makhluk Allah. Nilai-nilai kehidupan dari sila keempat ini yaitu mengatakan musyawarah atau mengutamakan musyawarah mufakat. Yang pertama dari ajaran sila keempat ini adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sikap saling percaya terhadap wakil musyawarah. Jadi kita senantiasa hidup bernegara, tidak mungkin bermusyawarah seluruh masyarakat Indonesia bersatu, berkumpul di tempat yang di padang misalnya yang sangat luas, tetapi kita mewakilkan kepada anggota-anggota dewan bahwa mereka itu adalah wakil kita dan mereka itulah yang menjadi wakil kita yang membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan untuk keberjalanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kita harus saling percaya dan sekali lagi musyawarah adalah ajaran Islam. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, surat ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Surat An-Nahl ayat 90 Bapak sampaikan, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Bahwa kita itu harus senantiasa berbuat adil, ya, dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan untuk seluruh umat manusia. Dalam hadisnya, carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, jadi kita memang senantiasa berjiwa sosial, kemudian berkeadilan dalam bersosial itu, tidak beda-bedakan, entah itu umatnya, agamanya yang berbeda, suku bangsanya yang berbeda. Senantiasa kita berkeadilan dalam memberikan sosial, memberikan pertolongan itu bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada dekat dengan ibu kota, yang jauh dari ibu kota sekalipun di daerah perbatasan, itu pun adalah anggota masyarakat bangsa Indonesia yang perlu ditolong dan perlu juga dirangkul sehingga itu menjadi satu kesatuan bangsa yang hebat. Dan sekali lagi Bapak sampaikan, itu tidak ada pertentangan dengan ajaran Islam yang kita yang kita peluk sebagai agama kita di jiwa kehidupan ini. Oke, nilai-nilai kehidupan, sikap adil, sikap tolong menolong atau berjiwa sosial, kemudian bekerja keras, menghargai hasil karya, itu pun tidak ada pertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga Islam bisa disebutkan sebenarnya dalam tanda kutip Islam melahirkan Pancasila. Sehingga Pancasila mengakui Islam sebagai agama. Baik, itu yang Bapak bisa sampaikan. Ini sudah selesai, tidak ada lagi pembahasan dari Bapak.
dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pembahasan ini ya dalam diri siswa, dalam diri kita semua tidak ada pertentangan sedikit pun yang menyebabkan kita tidak ingin diatur atau tidak ingin diatur selain daripada Allah. Bahwa negara itu berdasarkan ideologinya Pancasila, itulah kehidupan bernegara, itulah kehidupan bersosial di Indonesia, dan itulah jalan yang terbaik untuk kehidupan kita berdamai, untuk kehidupan kita menuju cita-cita bangsa, yaitu apa yang menjadi jiwa dari penduduk bangsa Indonesia ini yang dikatakan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.